Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran atletik, yaitu adalah salah satunya adalah cabang tolak peluru. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak semua. Cabang atletik itu ada beberapa cabang yang ada dalam atletik tersebut. Ya, salah satu adalah cabang tolak peluru. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu cabang tolak peluru dan kemudian bagaimana sejarah tolak peluru dan teknik-teknik apa saja yang bisa kita laksanakan dalam tolak peluru kali ini. Ya, sejarah tolak peluru, ya, tolak peluru adalah the short part. Ya. Kemudian telah dikenal 2000 tahun yang lalu. Ini adalah dari kerajaan Yunani kuno. Ya. Tolak peluru ini biasanya dulu dilaksanakan oleh para prajurit dalam perlombaan-perlombaan ketika mereka melaksanakan peperangan. Ya, seperti sejak zaman kerajaan Yunani kuno ini, tetapi dengan tata dan cara peraturan yang berbeda dengan sekarang. Menurut Homer, pada zaman dahulu tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban. Ya, jadi lempar beban ini atau weight throwing ini biasa dilakukan ketika mereka melaksanakan peperangan. Ya. Kemudian ketika melakukan refreshing atau di saat jedah peperangan, mereka melakukan lomba sambil latihan, ya, sambil latihan untuk kekuatan prajuritnya. Jadi sayangnya sekarang ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan. Jadi artinya sejarah belum menemukan dari bahan apa sih tolak peluru itu. Ya. Nah, kalau berbeda dengan sekarang, kalau sekarang itu kan dari logam. Tapi kalau dulu sampai sekarang sejarah itu belum menemukan ketika prajurit itu melakukan tolak peluru, dari apa sih bahan yang mereka lakukan. Ya, jadi catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia. Ya. Ini Raja Henry, ya, Raja Henry VII, ya, dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Seperti yang di awal tadi, bahwasanya di Yunani kuno juga sudah ada untuk tolak peluru ini, tapi namanya lempar beban. Ya. Nah, saat kompetisi ini di kalangan masyarakat Inggris diadakan sebagai cara untuk menguji kekuatan para pria. Nah, pria ini adalah prajurit-prajurit yang akan berperang. Ya. Jadi untuk menguji kekuatan mereka inilah diadakanlah perlombaan-perlombaan lempar palu dan lempar beban. Nah, pertandingan pertama yang menggunakan alat seperti tolak peluru masa kini adalah kompetisi yang diadakan pada era pertengahan. Pertandingan tersebut diselenggarakan oleh kalangan militer, diikuti oleh prajurit perang. Ya, seperti yang di awal tadi kita sebutkan, bahwasanya kebiasaan para tentara perang yang sering mengadakan lomba melempar cannonball, ya, sejauh mungkin. Ya, jadi artinya ini adalah untuk mengukur kekuatan mereka, kesiapan mereka untuk melakukan perang. Sejak saat itu tolak peluru makin digemari di negara-negara daratan Eropa. 30 tahun kemudian barulah tolak peluru itu diperlombakan secara resmi di Olimpiade Athena Yunani. Nah, salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru itu terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien, ini adalah penemu pertama, ya, cara melempar tolak peluru. Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Ya, inilah dia yang pertama sekali memberikan gaya tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian ke belakang. Jadi artinya kita ketika akan melakukan lemparan, kalau Perry O'Brien perkenalkan itu adalah bagaimana kita membelakangi dulu tempat lemparan kita. Nah, karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi salah satu cabang dengan induk olahraga atletik International Amateur Athletic Federation (IAAF). Ya. Jadi artinya karena tolak peluru ini adalah salah satu cabang dari atletik, nah untuk dunia internasional tolak peluru ini masuk ke dalam IAAF. Ya, IAAF itu adalah International Amateur Athletic Federation. Ya. Kalau kemudian untuk di Indonesianya masuk ke dalam PASI. Ya, PASI itu adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ya, sejarah atletik di Indonesia. Nah, tadi kita masuk adalah PASI, ya. Nah, PASI itu adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Salah satu cabangnya itu adalah tolak peluru. Ya, Indonesia mengenal olahraga tolak peluru melalui pemerintah kolonial Belanda. Ya, ketika Indonesia dijajah, ya, kolonial Belanda masuk ke Indonesia dan mereka memainkan, ya, tolak peluru itu hanya dimainkan oleh para siswa yang bangsawan saja, ya.
yang bangsawan dari Belanda, sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga tersebut. Kepopuleran tolak peluru kemudian melahirkan berbagai perkumpulan-perkumpulan olahraga tolak peluru di Jawa dan Sumatera. Ya, itu namanya adalah SAB, ya, Sumatera Athletic Bond di Medan, dan menyelenggarakan kompetisi atletik yang diikuti oleh MULO, HBS, dan sekolah-sekolah yang ada di satu cabang olahraga. Nah, kemudian kita masuk kepada teknik dari tolak peluru. Ya, ada 3 dasar teknik tolak peluru yang harus kita kuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini. Ya, yaitu adalah bagaimana cara memegang peluru, ya, kemudian bagaimana teknik meletakkan tolak peluru tersebut di leher, dan bagaimana teknik melakukan tolak peluru. Ya, seperti kita gambar, ya, kita lihat itu adalah tiga cara tadi tersebut, ya. 3 cara tersebut, bagaimana kita memegang dan meletakkan di leher, kemudian bagaimana kita melakukan tolakan. Ya. Baik, dalam tolak peluru kita mengenal ada 3 gaya melaksanakan tolak peluru tadi. Ya, berarti yang tertera di slide kita ini, ya, gaya tolak peluru adalah satu gaya meluncur atau glide. Ya, gaya meluncur, glide merupakan gaya tolak peluru yang pertama kali diperkenalkan. Nah, di awal tadi kita sudah menyampaikan siapa yang pertama kali memperkenalkan gaya meluncur atau gaya glide ini adalah Barry O'Brien, ya, makanya disebut dengan gaya O'Brien. Nah, kemudian ada berikutnya adalah gaya berputar atau spin. Ya, kita sebelum melakukan tolakan kita melakukan spin dulu atau berputar sebanyak 360 derajat atau berputar 360 derajat sebelum melakukan lemparan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah gaya samping, ya, gaya samping atau menyamping. Gaya klasik, ini klasik ini gayanya, ya, menyamping, peluru ditaruh di leher, kemudian kita menyamping ke arah lemparan. Kalau Barry O'Brien dia membelakang, ya. Kalau ini kita menyamping, dan kemudian kalau yang spin kita berputar. Jadi artinya gaya samping atau gaya klasik. Pada gaya ini atlet menggunakan awalan menyamping, yaitu tubuh menghadap ke samping dengan posisi sebelum melakukan tolakan. Ya, jadi ini kita pahami 3 ini. Yang pertama adalah membelakangi, yang kemudian yang kedua adalah berputar, yang ketiga adalah melakukan tolakan dengan menyamping. Nah, berikut adalah lapangan tolak peluru, ya. Lapangan tolak peluru, ya, seperti yang kita lihat di gambar, ya, ada lingkaran, ya, berdiameter 2 meter 135. Ini adalah tempat untuk melakukan, ya, tempat untuk melakukan tolakan, ya. Artinya ketika pemain melakukan tolakan melewati dari garis ini adalah diskualifikasi. Nah, kemudian ada garis yang membuat derajat 15, ya, derajat 15 derajat, ya, kemudian tarik garis lurus. Ini adalah tempat atau daerah jatuhnya tolakan peluru tersebut, ya. Ini adalah tempat jatuhnya peluru tersebut. Artinya ketika peluru terjatuh di luar garis ini tetap tidak akan diukur, atau artinya dis, ya, artinya tidak sah melakukan tolakan. Nah, kemudian peralatan tolak peluru yang perlu kita persiapkan ketika melakukan tolak peluru, ya. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut, ya. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam, solid, stainless, steel, material stainless atau polivinil, ya. Kemudian ukuran peluru disesuaikan dengan jenis lapangan yang digunakan. Ya, biasanya lapangan yang digunakan adalah pasir, ya, bukan tempat semen atau tempat bata, tapi adalah biasanya dilakukan adalah daerah pasir atau lapangan rumput. Nah, kemudian adalah ketentuan berat pelurunya. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah berat tolak peluru untuk senior putra itu adalah 7,275 kg, ya. Kemudian untuk senior putri adalah 4 kg. Kemudian untuk junior putra adalah tingkatnya SMA ke bawah, ya. SMA ke bawah, SMA, SMP, bisa SD, ya. Ini adalah untuk 5 kg. Dan untuk putri junior adalah 3 kg. Oke, demikianlah paparan kita tentang pembelajaran hari ini mengenai salah satu cabang atletik, yaitu adalah tolak peluru, ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua agar
cabang olahraga tolak peluru ini lebih populer lagi di kalangan para pelajar, sehingga bisa melahirkan atlet-atlet yang berbakat untuk meningkatkan baik itu nama kota, nama provinsi maupun nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.